Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan bisnis intelijen untuk menganalisis tren kunjungan wisatawan mancanegara di Yogyakarta. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rio Pradana. Saya Mulyadi Malpaung. Saya Gandhi Nugroho. Saya Wiryawan Setianugroho. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja ke topik pertama kita. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakangnya, sektor pariwisata merupakan penopang ekonomi yang sangat penting untuk Yogyakarta. Pariwisata memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam hal penerimaan devisa negara. Banyak kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menambah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik. Selain itu, sektor pariwisata dapat membuka pasar baru untuk berbagai produk, makanan, kerajinan, dan jasa yang dengan sendirinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Yogyakarta menjadi salah satu pilihan utama untuk dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Pada tahun 2009, kunjungan 10 besar terbanyak wisatawan mancanegara adalah Provinsi Yogyakarta dengan jumlah pengunjung 9,80% dari jumlah total wisatawan. Dibutuhkan alat bantu untuk menganalisis dan mengetahui tren dan perilaku wisatawan mancanegara serta potensi wisata baik yang sudah populer maupun yang belum dikenal. Alat bantu ini melakukan pengumpulan data, classification, clustering, association analysis, dan outliers analysis terhadap data yang cukup besar. Next. Selanjutnya, tujuan dan rumusan masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dan memvisualisasikan tren kunjungan wisatawan mancanegara yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan berbagai pihak yang bekerja di bidang pariwisata. Dalam menganalisa dan memvisualisasikan data memanfaatkan alat bantu bisnis intelijen. Hasil penelitian ini dapat membantu menentukan kebijakan untuk mengembangkan wisata di Yogyakarta. Kontribusi penelitian ini adalah memetakan kunjungan berdasarkan provinsi Yogyakarta yang paling banyak dikunjungi, memetakan tren perkembangan jumlah kunjungan wisatawan, dan menganalisis asal negara wisatawan mancanegara menggunakan alat bantu bisnis intelijen. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Penelitian. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pertama pengumpulan data, kemudian pengolahan data, dan visualisasi data, lalu yang terakhir itu analisis data. Di sini untuk mengolah datanya menggunakan alat bantu business intelligence. Dalam penelitian ini menggunakan Power BI. Pengumpulan datanya itu, penelitian ini menggunakan data sekunder dari wisatawan mancanegara yang didapat dari situs visitingjogja.com. Ini merupakan situs resmi yang untuk melihat situs-situs wisata yang ada di Yogyakarta. Data yang digunakan mulai dari Januari 2015 sampai dengan Desember 2019. Data tersebut adalah data-data yang berhubungan dengan kunjungan wisatawan mancanegara per bulan ke Yogyakarta menurut pintu masuk utama di bandara dan kebangsaannya. Kemudian berbagai data yang ada itu dihubungkan ke dalam Power BI melalui get data. Pengolahan data. Setelah data terkumpul dalam BI Power Tools, kemudian data diolah sesuai kebutuhan yang diinginkan. Data yang akan digunakan untuk dianalisa dalam penelitian adalah kunjungan berdasarkan daerah yang paling banyak dikunjungi, tren perkembangan jumlah kunjungan wisatawan dan asal negara wisatawan mancanegara menggunakan Power BI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk tahap selanjutnya adalah visualisasi data. Visualisasi adalah representasi dari data, bisa berupa grafik, color-coded map, dan bentuk visual lainnya. Setelah data diolah, kemudian divisualisasikan sehingga mudah dipahami. Jenis visualisasi data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan combination chart. Terus yang tahap berikutnya adalah analisis data.
Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode descriptive analytics. Teknik analisis ini adalah merujuk pada beberapa data masa lalu. Sistem akan melakukan membaca dan identifikasi data dari berbagai sumber untuk mendapatkan informasi atau kesimpulan. Kemudian, kesimpulan tersebut akan dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan. Data yang dianalisis pada umumnya berupa angka atau matematis terapan. Di sini saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan. Dalam gambar visualisasi ini, kita dapat melihat jumlah setiap tahun wisatawan yang datang ke Yogyakarta dari tahun 2015 sampai 2019. Di sini setiap grafik menunjukkan tanda naik, kecuali tahun 2019 ada penurunan sedikit. Di sini visualisasi pada gambar 3 perkembangan wisata mancanegara. Pada tahun 2019 terdapat sekitar 6 juta orang yang masuk melalui Yogyakarta. Dengan demikian, tempat-tempat masuknya pintu kedatangan wisatawan mancanegara harus ditingkatkan fasilitas dan demi kenyamanan dan kelancaran. Mereka memvisualisasi data perkembangan wisatawan menunjukkan pada gambar visualisasi ini tersebut. Di sini visualisasi pada gambar 4, jumlah wisatawan yang menunjukkan Yogyakarta terbanyak berasal dari wilayah lainnya. Pada tahun 2019 mencapai 34%. Kemudian terbanyak kedua berasal dari negara Malaysia. Untuk hasil pembahasan, pada bagian hasil dan pembahasan diuraikan mengenai hasil penelitian serta pembahasannya. Pembahasan ini meliputi pemetaan kunjungan berdasarkan daerah yang paling banyak dikunjungi, pemetaan tren perkembangan jumlah kunjungan wisatawan, dan menganalisis asal wisatawan mancanegara. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tren perkembangan jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Yogyakarta meningkat setiap tahunnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bisnis intelijen dapat digunakan untuk menganalisa dan memvisualisasikan tren kunjungan wisatawan mancanegara dengan baik, sehingga hasil analisa dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan berbagai pihak yang bekerja di bidang pariwisata.